Bang, tadi sebenarnya agenda sidang ini hari ini apa aja dan tadi hasilnya apa? Yang terutama kan kita mengajukan gugatan tidak sahnya penghentian penyidikan atas berlarut-larutnya perkara Pak Firly di penyidik Polda Metro Jaya. Yang mana dulu itu kan istilah saya gaspol remblong, karena penyidikan menetapkan tersangka itu kan hanya 2 bulan. Tapi habis itu ada penyerahan berkas pada jaksa, ada petunjuk dilengkapi 2 kali, terus habis itu stagnan, tidak ada kegiatan apa-apa. Maka atas berlarut-larutnya itu, mangkraknya itu, lemotnya itu, kami ikhtiar mengajukan gugatan dengan pintu masuknya adalah penghentian penyidikan tidak sah. Nah, apakah sudah SP3? Memang belum, tapi kami selalu pernah bersabarkah? Nggak pernah. Jadi jangankan sudah setahun, 3 bulan aja kadang-kadang sudah kita gugat sebagai bentuk mangkrak. Maka kemudian karena nyatanya mulai dulu di Sukoharjo tahun 2004, terus di Lampung 2008, di Boyolali 2014, di Banjarnegara juga ada. Atas perkara-perkara mangkrak itu pernah kita gugat dan dikabulkan. Yang terakhir adalah kasus Senturi 2018, yang mana itu penyelidikan aja belum, apalagi penetapan tersangka, tapi kita gugat dikabulkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, ini kan lebih spesifik, ini sudah tersangka. Nah, atas mangkraknya itulah kemudian kami gugat meminta pada hakim untuk menilai kinerja penyidik itu seperti apa, profesional atau tidak profesional. Kalau tidak profesional kan dikabulkan dan diperintahkan untuk mempercepat. Prinsipnya kita ini sebenarnya penuntasan perkara kok. Sebenarnya karena di sisi kita korban aja, korban korupsi sebagai masyarakat meminta itu diproses. Tapi kalau nanti toh di SP3 begitu, ya boleh-boleh aja kewenangan penyidik. Tapi ya pasti kami gugat pra peradilan juga gitu. Kalau sekarang belum ada buktinya hitam putih aja sudah kita gugat, apalagi nanti kalau ada buktinya hitam putih. Karena kami meyakini itu penetapan tersangkanya itu sah. Karena apa? Pak Firly juga sudah pernah pra peradilan dan ditolak di sini. Jadi ya otomatis ini sebagai ikhtiar kami memaksa, bahasanya gitulah, memaksa penyidik untuk menuntaskan perkara ini. Kenapa kemudian supaya ini lengkap, penuntut pun kita gugat jadi termohon 2, yaitu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, supaya mereka tidak saling melempar bola. Kalau saya gugat polisi alasannya jaksa kita gugat nanti polisi, maka kita gugat dua-duanya, penyidik dan penuntut, supaya apa? Mereka bisa menjawab apa sih yang terjadi dan kenapa ini berlarut-larut. Nah, maka itu kita tunggu besok jawabannya. Kita kan sudah memakai mekanisme pra peradilan itu sudah lama, sejak awal reformasi, sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap penegak hukum, sebagai mekanisme audit kinerja pada penegak hukum. Dengan cara inilah kami menangis pada hakim bahwa ini berlarut-larut. Sebagai korban korupsi kan kita juga rugi. Karena paling tidak uang pengganti atau apapun di dalam korupsi menjadi tidak segera terbayar. Itulah ya kami gugat mengadu kepada hakim nanti yang akan memutuskan. Bang Igin, tadi Maki sebagai P dan ada 2 pihak sebagai T, siapa aja tadi Mas? Satu termohon satunya aksi penyidiknya yaitu Polda Metro Jaya. Kedua T2-nya adalah penuntut yaitu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Memang bahasanya kita bawa sekalian ke sini dan menjawab apa mereka. Bisa aja berdalih sudah melengkapi. Jaksa alasannya sudah memberi petunjuk. Kayak itu kita bawa ke sini, tanda kutip kita adu lah. Ada 2 perkara berarti tadi karena ada 2 persidangan ya. Khusus yang untuk Maki menggugat Firly Bahuri tadi nomor persidangannya berapa? Nomor berapa? 116. Ya. Bang, tadi juga sempat Majelis Hakim Tunggal bilang bahwa ditanyakan akan menyiapkan saksi. Abang tadi bilang akan menyiapkan saksi ahli. Ya. Siapa Bang dan kapan itu? Pak Heri Firmansyah besok Jumat. Langganan kita juga. Ahli apa tuh Bang? Ahli hukum pidana. Dulu dalam kasus Senturi itu juga beliau ahlinya. Waktu kita dikabulkan di sini melawan KPK. Dengan menghadirkan kembali beliau dan keyakinan ini akan dikabulkan nggak dengan ahli? Iya, kalau keyakinan, tapi kita kan selalu begitu. Dulu Senturi menang kan sudah ke-6 kalinya. Ini ya baru kedua. Ini terus terang aja sudah kedua loh ya. Satu sudah pernah kita pra peradilan, tapi waktu itu ya masih pemanasan. Ini sudah mulai mantap lah, karena beberapa informasi sudah makin lengkap itu. Jadi sudah kita formulakan, mudah-mudahan tidak sampai 6 lah. Tapi kalau harus sampai 6 kali juga nggak apa-apa. Gitu. Bahasa kita kan bahwa sampai 10 kali atau berapapun akan kita gugat sepanjang itu belum diberi kepastian hukum, baik dilanjutkan maupun dihentikan. Bang, tadi kan Anda bilang lemot, mangkrak, delay. Ya. Kalau ada masyarakat bilang, ini karena apa sih sebenarnya? Ada yang melindungi atau bagaimana?
penjelasan dari pihak atas. Saya tidak bisa menganalisa, makanya saya gugat ke sini gitu kan. Kalau analisa masyarakat Atau kita Firly baca- terlalu kuat. Ya kita baca dari masyarakat itu menganalisa itu, oh ini saling sandera, takut saling buka borok kan gitu, atau politis atau apapun proses itu, atau bahkan kalau sebaliknya dari si Pak Firly itu bahwa perkara ini tidak kuat tapi dipaksakan hanya untuk sekedar menggulingkan dia dari ketua KPK karena ya semua boleh lah menganalisa itu, tapi kami tidak bisa menuduh itu karena tidak punya bukti. Standar kami kan ngomong harus ada bukti kalau menuduh itu, tapi bahwa ini adalah apapun kan high level apapun itu. Pak Firly pernah punya kekuasaan. Saya yakin Pak Firly pernah punya data, dan itu saya berani ngomong begitu karena pernah dibuktikan waktu pra peradilan beliau menuduh tanda kutip bahwa Kapolda itu punya konflik kepentingan karena ada temennya yang dia bela. Dan pada posisi itu disebut juga di pra peradilan ini. Nah, ini kan kemudian pada posisi ini saya melihatnya ini apa saling akan takut buka borok, itu ya saya mendapatkan konfirmasi karena itu sudah pernah disampaikan secara formal di depan hakim di sini bahwa ini takut saling buka borok sehingga jadi lemot. Nah, supaya ini tidak lemot ya kita gugat. Kalau buka-bukaan borok-borok malah bagus kalau kita bagi rakyat ini. Ya kita paksa, makanya hakim nanti yang netral akan memutus seperti apa. Hakim kan tidak pernah bisa diintervensi urusan saling buka borok atau politik atau ekonomi atau apapun kan gitu. Kita masih tetap percaya pada hakim. Coba. Untuk sidang lanjutan besok, Bang? Ya, setelah sidang hari ini besok Besok kan sidang jawaban apa aja? Besok jawaban, ya kita tunggu jawaban mereka apa kan? Dan kenapa kok lemot gitu kan bahasa kita kan? Kenapa menjadi tadinya gaspol ringbom ini seperti stagnan yang tidak ada perkembangan apa-apa, dan bahkan agak jengkel tanda kutip itu setelah kita gugat, kita daftarkan, kita rilis kepada teman-teman, terus ada panggilan pada pihak Firly, itu sudah panggilan kedua bahkan atau ketiga. Pastinya kan itu langsung dijemput paksa gitu. Nyatanya enggak. Ini kan seperti mau memberikan bunga-bunga kepada kita gitu kan. Oh sudah kami panggil loh, tapi yang enggak datang Firly-nya gitu. Jadi nampaknya itu hanya sebagai bukti mereka belum menghentikan penyidikan dengan apa buktinya memanggil. Jadi ini hanya sekedar bunga-bunga kepada kita lah. Apa bahasa Indonesia ini apa? Membuat kita PHP, PHP. Itu aja lah. Bang, Atau membuat tanggung hukum gitu ya. Bang, terakhir dari saya, Ya. Maki pernah menyampaikan informasi bahwa kalau sampai Firly Bahuri ditahan mau dibubarin. Betul. Bapak Bang, sebagai kado atau hadiah. Kenapa sampai kepikiran itu? Bahasa saya kan KPK begitu merosotnya. Sebenarnya kan saya itu sangat cinta Pak Firly. Di 2 bulan pertama aja kasus helikopter kan saya ungkap itu sebagai bentuk supaya beliau kembali lempeng menangani pemberantasan korupsi, tidak ada agenda-agenda. Tapi kemudian malah justru makin parah. Bu Lili naik pengen nonton balap motor aja minta kepada Pertamina. Dan mudah waktu itu Dewan Etik sampai kabur melarikan diri. Pak Firly juga demikian, ternyata juga ada kaitannya dengan Pak SYF. Jadi saya memandangnya KPK itu begitu jatuhnya. Nah, kalau ini diproses itu kan besok lagi KPK akan mudah-mudahan bersih. Karena apa? Kalau ada yang tanda kutip tidak benar kan diproses hukum, diproses kode etik. Nah, sebagai bentuk hadiah saya, sebagai KPK kalau bisa menjadi baik lagi, ya saya membuat tumbal lah kalau bahasa tumbal. Pengorbanan. Mati akan dibubarkan. Sebagai bentuk bahwa nanti kita serahkan sepenuhnya KPK pada pemberantasan korupsi. Paling-paling ya 1-2 kita gugat pra peradilan, tapi ya elemen masyarakat aja lah. Nanti kalau itu toh Ganti nama Neo Maki. enggak ada. Teman-teman sudah banyak kok mendirikan, ya kami sebagai kuasa hukum aja boleh lah gitu kan, nanti kalau sekali-kali untuk mengontrol mereka. Tapi saya berharap mereka mestinya KPK yang sekarang kan bagus, akan menaikkan indeks persepsi anti korupsi kita naik dari 40 minimal loh ya, bisa 50 kayak Malaysia dan Filipina gitu ya. Kita berharap begitu, dan pemerintahan baru ini seperti ini kan gitu. Apakah nanti akan baik atau tidak itu pada posisi itu lah. Maunya KPK dibubarin atau dibersihkan? Dibersihkan aja. Untuk membentuk KPK itu kan nggak gampang. Pakai ini apalagi di Undang-Undang Dasar 45 kan nggak ada. Ada proses dulu reformasi itu kan pengejawantahan dari TAP MPR dan Undang-Undang Pemerintahan Bersih bebas KKN nomor tahun 99 ya itu. Nah, nomor 28 tahun 95. Nah, kalau dibubarkan membentuk lagi sampai kiamat rasanya nggak mungkin lah. Mau banyak orang membunuhnya, kalau saya ikut-ikutan setuju dibubarkan ya udah selesai lah, mungkin lagi ya. Makanya kami ikhtiar ini untuk ngajuan gugatan itu supaya ya kalau memang Pak Firly nanti terindikasi nakal ya biar diproses hukum. Kalau ternyata enggak ya dihentikan gitu loh. Supaya ini tidak menyandera KPK. Dengan berlarut-larutnya ini menyandera KPK. Selain menyandera Pak Firly sendiri juga. Karena
nama KPK tetap akan diol-ol orang. Itu bentuknya KPK, ternyata ketuanya juga pernah jadi tersangka. Itu loh. Jadi kalau ini tuntas, dihentikan selesai atau diteruskan selesai, maka KPK akan bisa menjadi bayi baru. Semoga. Kasihan kan menjadi harusnya kan orang dewasa baru gitu kan. Tapi ya udahlah. Ya, Atur suwun, Bang. Ya, terima kasih ya. Atur suwun, Bang. Ya, ya, oke. Terima kasih.